Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, aku Salma Nurani dengan NIM 11241013. Di sini aku mau ngajak kalian belajar bareng aku. Cepetan. Pernah gak sih kalian berpikir gimana caranya perusahaan besar bisa tetap untung bahkan setelah bertahun-tahun jualan? Nah, semua itu nggak lepas dari yang namanya strategi penetapan harga jangka panjang. Di video kali ini kita bakal bahas gimana perusahaan nentuin harga produk atau jasa mereka supaya tetap kompetitif, untung, dan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Yuk, langsung aja kita mulai. Sebelumnya, kalian udah tahu belum apa sih penetapan harga jangka panjang itu? Ya, penetapan harga jangka panjang adalah sebuah keputusan yang strategis bertujuan untuk menciptakan stabilitas harga dan membangun hubungan dengan pelanggan. Lalu, kenapa sih stabilitas harga itu penting banget? Karena kalau harga produk kamu berubah-ubah terus, pelanggan bisa jadi kebingungan dan kehilangan kepercayaan. Tapi kalau kamu konsisten, pelanggan jadi lebih nyaman dan kemungkinan besar bakal balik lagi. Strategi harga jangka panjang ini juga cocok banget nih buat kamu yang pengen bangun brand yang kuat dan dipercaya dalam waktu yang lama. Selanjutnya, ada faktor-faktor dalam penentuan harga jangka panjang yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya-biaya yang langsung berhubungan dengan proses produksi suatu barang. Contohnya meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya kemasan. Semua biaya ini bisa langsung dihitung untuk setiap produk yang dibuat. Yang kedua ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak bisa langsung dihubungkan ke satu produk tertentu, tapi tetap penting untuk operasional bisnis. Nah, contohnya meliputi biaya riset dan pengembangan produk, biaya pemasaran, dan biaya distribusi. Meskipun tidak langsung dipakai untuk produksi, biaya-biaya ini tetap harus diperhitungkan dalam menentukan harga jual agar bisnis tetap untung. Yang terakhir ada tren ekonomi dan inflasi. Selain biaya langsung dan tidak langsung, kita juga harus mempertimbangkan tren ekonomi dan inflasi. Kondisi ekonomi bisa berubah-ubah dan inflasi bisa bikin harga bahan baku naik. Jadi, penetapan harga harus fleksibel dan bisa disesuaikan dengan keadaan pasar saat itu. Oke, setelah faktor dalam penetapan harga, lalu ada penetapan harga berdasarkan biaya. Yang pertama ada cost plus pricing method. Kedua ada markup pricing method. Yang ketiga ada fixed pricing method, dan yang terakhir ada target pricing method. Selain penetapan harga berdasarkan biaya, selanjutnya ada penetapan harga berdasarkan pasar. Penetapan harga berdasarkan pasar ini adalah strategi di mana harga suatu produk atau jasa ditentukan terutama oleh kondisi pasar saat ini, seperti tingkat penawaran dan permintaan, harga yang ditawarkan oleh pesaing, dan persepsi nilai pelanggan. Dalam pasar yang kompetitif, perusahaan seringkali tidak memiliki banyak kebebasan untuk menetapkan harga berdasarkan biaya produksi mereka sendiri. Adapun rumus untuk menghitung penetapan harga berdasarkan pasar yaitu target biaya sama dengan harga pasar dikurang target margin laba. Dengan kata lain, perusahaan melihat harga yang berlaku di pasar, menentukan margin laba yang diinginkan, lalu menghitung biaya produksi yang harus dicapai agar bisa bersaing dan tetap menguntungkan. Selanjutnya ada 3 poin penting dalam strategi penetapan harga. Yang pertama ada harga penetrasi. Harga penetrasi ini menetapkan harga serendah mungkin saat pertama kali produk atau jasa yang diluncurkan. Tujuannya supaya menarik perhatian banyak pelanggan baru. Yang kedua ada harga premium, kebalikan dari harga penetrasi. Di sini produk langsung dipasang harga tinggi untuk menunjukkan kualitas yang premium. Yang terakhir ada diskon dan promo. Strategi ini dipakai untuk potongan harga atau penawaran spesial untuk menarik pembelian dengan cepat. Kira-kira kalian paham gak ya sama penjelasan yang udah aku jelasin tadi? Coba kita kerjain soal ini. Mama Dian Kitchen menjual peyek dan
menentukan harga jual tersebut menggunakan total biaya dan menetapkan markup sebesar 25%. Berikut adalah perincian biaya produksi per 1 kg peyek. Oke, langsung aja kita masuk ke cara penyelesaiannya. Yang pertama ada total biaya sebesar 35.000 ditambah 20.000 ditambah 5.000 dan ditambah 4.000. Hasilnya sama dengan 64.000. Kedua, ada menentukan harga jual, yaitu ada 64.000 ditambah 64.000 dikali 25% sama dengan 60.000 ditambah 16.000. Hasilnya yaitu 80.000. Oke, segitu aja penjelasan dari aku. Semoga bisa dimengerti ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.